Selamat pagi. Salam sehat semua. Apa kabar? Semangat ya. Hari ini kita melanjutkan pertemuan tentang cara membuat surat kuasa. Tetapi sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk materi, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian masih sudah mendapatkan pokok bahasa tentang cara membuat surat kuasa di pengadilan negeri, apa yang kalian harus mampu untuk bagaimana kalian bisa harus mampu untuk apa? Ya. Pertama adalah setelah mendapatkan pokok bahasa ini, kalian harus mampu menganalisis hal-hal yang perlu dirumuskan di dalam surat kuasa. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan kerangka dari surat kuasa, isi dari para surat kuasa itu apa saja. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan untuk membuat surat kuasa. Jadi permasalahan hukum tentang apa yang kita harus tuangkan di dalam surat kuasa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita membuat format surat kuasa. Sekarang itulah tujuannya kita pembahasan hari ini. Kemudian kita masuk kepada materi, yaitu teknis cara membuat surat kuasa. Sebelum surat kuasa itu dibuat secara format, secara tertulis, ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah terkait dengan surat kuasa itu, apakah pemberi kuasanya bersifat perorangan atau dia sebagai badan hukum. Nah, kalau dia sebagai perorangan, maka tidak perlu harus ada nomor surat kuasa. Sementara kalau dia sebagai badan hukum harus dikasih nomor, karena nomor itu adalah nomor badan hukumnya dia atau nomor lembaganya dia, surat keluarnya dia bawa. Yang pentingnya, karena yang memberikan kuasa itu ada dua subjek hukum, orang pribadi dan atau badan hukum. Nah, kalau orang pribadi kan dia orangnya, dia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka tidak perlu pakai nomor. Sedangkan kalau dia bertindak dalam jabatannya, ya sebagai direktur, maka dia harus dikasih nomor surat kuasanya, karena dia sebagai kuasa hukum. Karena menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu adalah jajaran direksi. Kalian lihat bahwa di perseroan terbatas itu kan ada dua badan, yaitu jajaran direksi dan komisaris. Komisaris adalah ownernya, sedangkan direksi adalah pengurusnya. Nah, secara hukum di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu sudah menegaskan di dalam pasal 1 angka 4 bahwa yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum adalah jajaran direksi. Entah dia itu selaku direktur utama, direktur personal dan umum, direktur operasional, direktur keuangan, atau apapun namanya, dia jabatannya direktur, baru dia bisa bertindak. Dalam ketentuan pasal 1792 95 PW, jenis surat kuasa adalah ada 4. Yang pertama adalah surat kuasa umum. Jadi kewenangan kuasanya tidak dibatasi. Jadi segala macam urusan dari para prinsipal, orang yang punya masalah hukum itu diurusin oleh kuasa hukumnya, karena kewenangan tidak dibatasi. Mulai dari A sampai Z diurusin, mulai dari tidur sampai tidur lagi juga diurusin. Nah, itu artinya itu ada
jenis kuasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kuasa khusus. Nah, kuasa khusus itu sesuai dengan pasal 1, 2, 3 HIR dan pasal 147 RPJ itu kewenangan kuasa yang dibatasi. Jadi apa saja yang mau dilakukan oleh si penerima kuasa itu sudah dibatasi oleh pemberi kuasa itu sendiri. Jadi dia sudah membatasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sehingga kita dalam menjalankan kewenangan itu tidak boleh melampaui apa yang kita tidak diberikan kewenangan. Jadi saya sudah ingatkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dicatatkan dalam surat kuasa, maka kita dianggap melanggar hukum, melampaui kewenangan. Terus pasal 1796 BB, pasal 157 HIR dan pasal 164 RPJ. Nah, kenapa istimewa? Istimewa itu adalah ada sesuatu hal tertentu yang dia tidak boleh berikan kewenangan itu kepada orang lain, maka karena dia tidak bisa, ada satu orang lain hal dia tidak bisa, mau tidak mau dia harus berikan kepada orang lain. Tapi seharusnya dia tidak boleh memberikan kewenangan itu kepada orang lain. Nah, ingat, tidak semua kewenangan itu diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dia berikan. Maka sifat limitatif daripada kuasa istimewa itu tetap pada permasalahan adalah kewenangan kuasa yang sama sekali tidak dia boleh berikan, tetapi karena ada satu dan lain hal, ada persoalan, dia tidak bisa hadir sendiri, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain, tetapi dibuat dalam bentuk surat kuasa istimewa. Jadi harus dipertegas bahwa sifat limitatif dari kuasa istimewa itu karena ada hal-hal tertentu, kewenangan tertentu yang tidak boleh, tetapi dia boleh memberikan kuasa, maka pemberian kuasa itu harus dibuat dalam bentuk surat kuasa istimewa. Contohnya banyak. Nah, satu contohnya adalah pada saat dia mau, si laki-laki ini mau mengajukan proses gugatan cerai ke pengadilan agama, karena yang ajukan kalau laki-laki namanya permohonan. Dia mengajukan permohonan dulu ke pengadilan agama, meminta kepada hakim pengadilan agama untuk dia mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Nah, permohonan itu diterima oleh hakim pengadilan agama, ketok, putuslah perceraiannya, status perkawinannya. Tetapi dia dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan perceraiannya, dia harus datang kembali ke panitera pengadilan agama untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya yang dia maukan cerai tadi. Jadi kalau dia mengucapkan ikrar talak kepada istrinya, harus dipakai dia sendiri kan, harusnya mengucapkan ikrar talak itu. Tapi kalau dia tidak bisa, dia sakitkan atau dia bekerja di luar negeri, lagi bawa pesawat, ya, tidak memungkinkan dia harus hadir di persidangan, maka dia memberikan itu kepada orang lain, tetapi dalam bentuk surat kuasa istimewa. Karena hal yang tadi pengucapan ikrar talak itu kan seharusnya dia sendiri yang mengucapkan, tetapi karena dia tidak bisa, ada satu lain hal, maka dia boleh diwakilkan kepada orang lain, tapi perwakilan itu harus dalam bentuk surat kuasa istimewa. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kan dalam persidangan perkara perdata itu kan ada, walaupun sudah digugat ini, ya, perkara sudah masuk ke pengadilan, pendaftaran, panggilan pertama, namanya agendanya sidang mediasi. Ya, sidang mediasi itu wajib hukumnya harus prinsipal harus hadir, orang yang punya kepentingan harus hadir, karena yang dimediasikan itu oleh hakim mediator adalah prinsipalnya, bukan kuasa hukumnya. Walaupun dalam penulisan perkara itu dia menunjuk lawyernya, tapi lawyernya kan tidak bisa berhak untuk mewakili menjalankan mengikuti musyawarah mediasi, karena sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 6 angka 1 menyatakan bahwa prinsip kehadiran daripada para pihak dalam persidangan mediasi itu adalah wajib, ya, imperatif. Jadi dia bisa tidak bisa, harus bisa. Karena kalau dia tidak datang, maka oleh hakim mediator merekomendasikan kepada hakim majelis bahwa
si prinsipal ini atau pihak ini tidak bertindak baik, itu berpengaruh pada putusan pengadilan nanti. Itu menjadi bahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tadi ada dua contoh ya, satu terkait dengan pencocokan kata, kemudian yang berikut adalah menghadiri mediasi di pengadilan itu. Karena itu memang perintah perma harus dia sendiri yang datang. Bisa tidak bisa dia datang, tidak bisa diwakilkan. Kalau dia tidak bisa datang, maka dia diwakilkan, tetapi harus dibuat surat kuasa tersendiri, bukan kuasa yang tadi ditunjuk dalam menjalankan persidangan pemeriksaan perkara di pengadilan itu. Jadi berbeda lagi kuasanya ya, harus dibuat dalam bentuk surat kuasa istimewa. Tuh, kemudian apalagi contohnya banyak. Ya, banyak sekali. Contohnya banyak. Kalau ini sebagai pemahaman kalian tadi kaitan dengan apalagi ngambil uang, ya, ngambil gaji. Pokoknya uang itu kan tidak boleh harus diwakilkan. Minimal harus orang yang punya uang, orang punya gaji sendiri yang datang ngambil. Kalau dia tidak bisa, namanya lagi sakit ini, lagi ada di luar negeri, ya, maka yang berhak mengambil uang itu adalah harus orang terdekat. Nah, terdekat itu umpamanya istrinya, tapi istrinya juga datang harus membawa buku nikah. Kan ditanya sama si yang bayar, apa buktinya kamu sebagai suami daripada si bapak ini? Kan pasti orang di istrinya dia kan nikah, Pak, saya mau nikah, dia ini adalah suami saya. Atau anak yang mengambil, anak juga masih dipertanyakan, apa buktinya kamu sebagai anak dari bapak ini? Anak harus bawa minimal kartu keluarga atau akta kelahiran, bahwa di situ terkandung dia adalah anak dari bapak ini. Baru dia yang bayar bisa memberikan uang itu. Nah, tetapi kalau memang tidak ada anak, tidak ada istri, maka yang mewakili ngambil gaji itu harus orang lain yang diberikan dengan dasar surat kuasa istimewa. Tadi kan bahwa surat kuasa istimewa adalah kewenangan kuasa yang tidak boleh dialihkan, tetapi ada satu dan lain hal maka dia dibolehkan. Nah, yang dibolehkan ini maka perlu ada surat kuasa tersendiri, namanya surat kuasa istimewa. Kemudian yang berikut adalah kuasa perantara. Ya, biasanya ini antara perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang, ya, kemudian dia mengikat perjanjian keagenan dengan perusahaan mitra. Contohnya perusahaan A yang memproduksi barang, kemudian dijual oleh pihak agen. Nah, agen ini lah PT B. Nah, PT A dan PT B ini mengikat perjanjian keagenan. PT B lah yang mewakili menjual barang dari PT A. Nah, itu namanya perjanjian keagenan atau perjanjian perantara. Jadi PT A, PT B ini kan dia tidak bisa menjual sendiri, dia harus diwakilkan melalui PT B. Nanti yang terjadi dalam bisnis sendiri antara perusahaan produksi dengan pihak agen. Itu diatur di dalam pasal 19.2 dan pasal 62B Kitab Undang-Undang Perundangan. Terkait dengan keagenan itu banyak diatur di dalam KUH Dagang. Yang kedua berkaitan tentang tadi kan pembahasan pertama, yang kedua tentang kerangka surat kuasa. Jadi di dalam surat kuasa itu sendiri apa sih isinya? Nah, yang pertama adalah identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa. Yang bertentang di bawah ini nama Rahmat Darmawan, nah, tempat tanggal lahir Brebes 12 April 82, kemudian pekerjaan jelas swasta, alamat di sini. Dengan ini memberikan kuasa kepada satu Abdurrahman Esa MH, 2 Wahid Hasim Esa MH. Keduanya dari kantor hukum Abdurrahman Esa dan Novem. Nah, jadi itu kantornya
kantor hukumnya si Abdul Rahman, maka yang ditulis keduanya dari kantor hukum Abdul Rahman SHMHN Partner, alamatnya di sini. Dalam hal ini memberikan kuasa, jadi kuasa itu bisa dijalankan secara sendiri-sendiri, ya. Kalau kita punya kuasa ini kan bisa dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tim. Jadi kalau sudah dari penerima kuasa maka kita harus berjalan sendiri, walaupun tanpa tim. Karena bunyinya adalah surat kuasa ini bisa dijalankan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi jangan tunggu harus bersama-sama baru bisa jalan. Banyak kan sekarang advokat muda sekarang ibu maunya harus gerombolan, jadi bareng-bareng jalan kalau dia mau, kalau dia sendiri nggak percaya, nggak pede. Tidak boleh, karena kita kan terima kuasa kan sama-sama. Ya, jabatan kita di dalam kewenangan kita itu sama, karena kita diberikan kewenangan oleh si penerima kuasa, maka dalam menjalankan itu terserah. Bisanya apa sama-sama atau sendiri-sendiri, tergantung dari si kepala kantornya atau si koordinatornya atau yang lebih seniornya yang mengatur kita bagaimana. Tapi prinsipnya adalah setiap kali kalau penerima kuasa harus menjalankannya, tetap menjalankan kewenangan yang diberikan, tidak boleh nolak, karena kita sudah tekan surat kuasa. Berarti itu secara profesional, mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita harus jalani karena kita sudah menerima kuasa dari yang bersangkutan. Jadi tidak ada alasan kalau nama kita penerima kuasa itu pemberi kuasa yang bermasalah, jangankan hari biasa, pada saat kita lagi tidur jam 1 malam atau jam 2 malam, kalau ada masalah oleh yang dialami oleh klien kita, ketika kita dapat telepon suruh datang, harus datang, karena itu tuntutan profesi. Jangan bilang, Pak ini kan sudah malam Pak, saya nggak bisa kan lagi di sini, nggak ada alasan. Kenapa? Kita sudah menandatangani kewenangan kuasa. Jadi itu risiko daripada profesi itu sendiri. Jadi harus tanggung jawab. Baik kapanpun, dimanapun, kalau kita dianggap diminta untuk menjalankan harus siap. Ya, itu siap. Kemudian merumuskan pokok-pokok permasalahan untuk membuat surat kuasa. Yaitu di dalam pada saat kita bertemu pertama kali itulah pokok permasalahannya harus diuraikan. Jadi pada saat kita prospek kasus ketemu dengan calon klien atau orang yang punya masalah hukum dengan kita, yang dia memberikan kuasa kepada kita, maka pada saat itu kita harus gunakan kesempatan untuk menggali permasalahan, menggali apa sih permasalahan yang dialami, persoalan hukum apa yang perlu dia sampaikan kepada kita, agar kita dalam menyusun strategi pembelaan itu kita tidak boleh salah. Ya, dia harus diminta kejujurannya untuk menceritakan secara jujur, secara benar. Ya, baik dia menceritakan secara mulai dari peristiwa hukum yang pertama sampai peristiwa hukum yang kemudian. Jadi diceritakan secara umum, kejadiannya bagaimana, tahun berapa, kemudian perbuatan apa yang dilakukan oleh si pihak lawannya, itu harus diceritakan secara jujur. Dia tidak boleh hanya menceritakan hal-hal yang menguntungkan dia saja atau yang merugikan dia saja, tapi hal yang menguntungkan dia tidak ceritakan, yang ditutupi. Nah, itu tidak boleh. Jadi hal yang menguntungkan maupun yang merugikan dia harus ceritakan secara jujur, karena itu kunci bagi kita sebagai penerima kuasa untuk bisa melihat, ya, bisa tahu gambar umum permasalahan yang kita hadapi. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, kita harus pendekatannya apa dulu ini, mau kerja secara musyawarah, mediasi, atau secara proses hukum langsung juga ke pengadilan atau kita dapat polisi. Nah, karena dari situ titik awalnya permasalahan itu kita tahu dari situ. Tetapi kalau dia tidak ceritakan secara utuh, nanti kita dalam mempersiapkan upaya pembelaan itu ya tidak maksimal, karena tadi dia juga tidak jujur dengan kita. Dia hanya menceritakan hal-hal yang merugikan dia, tetapi yang menguntungkan dia tidak ceritakan. Jadi apa yang berkaitan dengan kerugian dan
yang membutuhkan itu harus diceritakan secara jujur oleh si prinsipalnya kepada kuasa hukum. Kemudian baru yang keempat, kita menyusunnya secara format, jadi menulisnya, merapikan kalimat demi kata agar dapat terciptalah suatu surat kuasa yang memenuhi syarat formulir dan materi. Jadi isi surat kuasa itu apa aja isinya, ya ini nanti kita uraikan di dalam proses surat kuasa itu sendiri. Menyusunnya itu dalam tertulis langkah yang paling terakhir. Setelah kita tahu dulu masalahnya, baru kita akan menyusunnya secara tertulis agar terlihatlah itu bahwa surat kuasa itu sudah terpenuhi unsurnya, baik materi maupun formil. Jadi surat kuasa khusus judulnya ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, pekerjaan atau jabatan. Tadi bilang dia sebagai direktur kan, dia ada jabatannya kan. Jadi pekerjaannya kalau dia sebagai pribadi, di kalau jabatan dia sebagai direktur. Nah, contohnya dia sebagai direktur, nama siapa, bla bla bla, tempat tanggal lahir, bla bla bla, kemudian alamat di sini sudah alamat KTP ya. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku direktur dari PT Angin Hidup umpamanya, berdasarkan akta pendirian perusahaan yang diterbitkan oleh notaris. Siapa notarisnya disebutin namanya, notaris Tangerang atau Bekasi atau Bogor, tahunnya berapa, nomornya berapa, yang disahkan oleh Dirjen AU, Kementerian Hukum dan HAM, itu ada nomor AU-nya. Jadi ada nomor AU-nya, tanggal pengesahannya tanggal berapa, ya. Kemudian maka dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama jabatan selaku direktur PT Angin itu. Nah, kami ingat ya, kalau pemeriksaan perkara di pengadilan, kalau kita sebagai terima kuasa sebagai jabatan itu diminta oleh hakim mana akta pendirian perusahaan direktur itu. Kalau kita tidak bawa ya, ulang terus, itu ulang terus. Harus kita buktikan bahwa dia ini sebagai direktur, mana buktinya? Kan itu tulis di situ kan sebagai direktur PT Kolang Kaling. Nah, mana direkturnya, buktinya, akta pendiriannya mana? Atau hasil rapat pemegang sahamnya yang terbaru mana? Yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau memang sudah ada rumusnya, nah, itu harus ada, kita buktikan ke pengadilan. Jadi minimal harus lampirkan akta pendirian pada saat kita gugat atau pada saat kita bertindak sebagai pihak dalam perkara itu. Ya, kalau sebagai jabatan itu penting karena terkait dengan legal standing. Orang yang dituntut atau dituduh melakukan perbuatan melanggar hukum itu orangnya dia atau bukan, orang itu atau bukan. Kan bisa saja orangnya sama namanya, tapi secara personal beda orangnya, nama boleh sama. Nah, makanya kalau kita sebagai jabatan ya harus kita perlihatkan akta pendirian perusahaan itu, karena itu menandatangan bahwa dia benar sebagai direktur dari perusahaan PT itu. Saya kira itu dulu kita penyampaian materi. Kemudian ada kesempatan, masih ada berapa menit lagi? 6 menit. Masih kurang 6 menit lagi. Tadi saya berdiri jadi 35 menit. Ya, jadi tinggal kita interaksi ya. Jadi minimal apa yang saya sampaikan ini sebagai tanda bahwa kalian sudah mengerti, harus ada dialog, interaksi. Nah, kira-kira pertanyaan kita adalah pertama dulu ya, apa maksud kuasa menuntut hukum? Jawab ya.
Kira-kira apa sih yang tadi sudah disampaikan? Maksud kuasa menuntut hukum itu apa sih? Kuasa menurut hukum adalah pemberian wewenang atau kewenangan dari seorang pemberi kuasa kepada orang lain atau penerima kuasa untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Lebih lengkap lagi berarti kan kuasa menuntut hukum sejarah jabatan. Iya. Lagi yang lain? Kalau dasar hukum yang saya kaji, bahwa pemberi kuasa itu dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Hal yang lain? Ya, kalau saya juga kuasa menurut hukum karena saya mengutip dari perkataan Subukti, dia menyebutkan di situ adalah kuasa adalah perjanjian di mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain untuk mewakilinya melakukan suatu perbuatan hukum. Itu menurut Subukti, Pak. Nah, ada yang lain? Kurang lebihnya seperti itu. Ada berapa lagi? Ada yang lain mungkin pendapat yang berbeda. Apa maksud kuasa menuntut hukum selain daripada pendapat yang tadi sudah disampaikan temanmu? Ya, coba. Saya Pak. Ya. Kuasa menuntut hukum itu kewenangan yang diberikan kepada seseorang yang timbul berdasarkan ketentuan undang-undang bukan karena perjanjian. Ya. Ada lagi yang lain lebih jelas ya, lebih tegas ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain di menurut undang-undang, artinya dia sebagai pemberi kuasa itu mewakili perusahaan itu karena undang-undang memberikan menetapkan dia sebagai orang pribadi yang berdasarkan undang-undang dalam menjalankan jabatannya di suatu harus dipenuhi dulu 4 komponen karena dosen tidak pernah memberi nilai kalian A, B, atau C. Semua itu diperlukan melalui sistem. Saya kira itu saja. Kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sekian dan terima kasih.